Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi guys. Teman-teman, kali ini saya mau ngevlog eh, tentang pembuatan instalasi solar panel teman-teman. Jadi saya ini baru mau mulai memasang solar panel gitu ya, solar cell. Mau mendesain, jadi rumah saya ini saya mau coba desain kelistrikannya itu menggunakan solar panel. Kenapa sih kok nggak dari dulu gitu ya? Sebenarnya kalau bicara kelistrikan, karena memang kita basicnya elektro dan kebetulan juga punya ya sedikit usaha kecil-kecilan di bidang kelistrikan, jadi instalasi panel surya itu sebenarnya dari dulu sih kita paham banget gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh kan banyak ya teman-teman yang pada bilang, kadang-kadang japri juga, Om main solar surya nggak, solar panel nggak gitu. Saya bilang nggak main gitu ya, karena memang saat itu saya belum tertarik masuk ke situ gitu, karena menghitung investasinya, terus ya pokoknya part-part yang menurut saya handal gitu itu masih terlalu mahal harganya. Tetapi kesini-sini tuh udah agak-agak lumayan murah teman-teman. Contoh misalkan kayak baterai gitu kan, kayak baterainya yang LFP udah banyak. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai aki atau paling tidak pakai VRLA gitu kan. Jadi menurut saya ketahanan baterai itu masih belum kuat. Jadi saya nggak mau masuk terjun ke solar panel gitu ya. Tapi karena sekarang itu baterai LFP udah banyak, baterai pack-pack yang dijual itu KW-nya juga udah tinggi-tinggi KWH-nya. Jadi saya maulah masuk nih ke situ. Inverternya juga sama, inverter hybrid itu kalau yang handal ya, kita bicara yang bermerek, yang handal itu harganya juga selangit juga saat itu gitu ya. Jadi saya makanya belum tertarik karena menghitung investasinya kayaknya masih belum masuk lah gitu. Tapi sekarang saya coba nih teman-teman, saya coba untuk membangun rumah saya sendiri solar panel gitu ya. Dengan apa? Dengan tentunya menggunakan part-part yang ya mungkin nggak mahal-mahal banget juga, nggak, tapi paling tidak part-part ini kehandalannya udah teruji lah gitu ya. Jadi pemilihan inverternya harus seperti apa, baterainya seperti apa gitu, terus PV-nya sendiri, PV itu maksudnya solar panelnya sendiri gitu ya. Nah akhirnya saya coba mendesain teman-teman, coba mendesain. Padahal dari dulu juga kalau untuk mendesain doang mah kita bisa gitu ya, karena memang hitung-hitungan pembuatan panelnya gitu, memang kita itu mainan kita sebenarnya di dunia listrik, di automation itu mainan kita gitu ya. Tapi saat itu kita benar-benar nggak mau, walaupun banyak banget yang maksa, oh bikinin dong, desainin dong gitu tuh banyak gitu, teman-teman dari komunitas, teman-teman dari kerjaan gitu, itu banyak banget. Tapi saat itu saya belum mau masuk ke dunia itu karena memang tadi ya terlalu mahal. Oke, teman-teman, ya kita mau bikin vlog itu sih sebenarnya. Part yang saya sudah beli ya, part yang saya sudah beli itu baru solar suryanya aja, jadi solar panelnya aja yang saya baru beli, sama kabel-kabel paling gitulah ya. Jadi sebenarnya sih lebih saya step by step lah ini ya, step by step, karena memang part-part yang saya beli juga, misalkan contoh kayak inverternya itu inden. Inverternya juga inden karena jarang yang ready di Indonesia ini. Sekalinya ada yang ready mungkin harganya selangit gitu ya. Jadi saya masih inden, kurang lebih mungkin dia 1 mingguan lagi baru datang gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Itu kan inverternya gitu ya, yang instalasinya mungkin di tembok di bawah gitu ya. Sementara kita mau kerjain yang di atas dulu nih, yang di atas genteng dulu nih teman-teman. Oke, tapi terlepas itu semua, saya sudah mendesain. Jadi ini desain saya karena ya kebetulan lagi senggang, saya coba desain dulu gitu kan, wiringnya seperti apa, topologinya seperti apa, skematiknya seperti apa. Nah, saya kasih unjuk teman-teman ya. Ini desain yang memang cocok untuk rumah saya gitu ya teman-teman ya. Dan memang nanti ada yang unik gitu ya, ada yang unik. Ini jarang di Indonesia ada yang nge-review tentang ini, atau
atau membahas tentang ini gitu, itu jarang banget. Nah, itu nanti saya akan bahas di konten saya ini. Jadi di vlog-vlog saya ini teman-teman harus ikutin bagaimana sih kunci-kunciannya bermain dengan inverter agar bisa efisiensi, membantu jaringan grid rumah itu bagaimana. Jadi ya ikutin terus saja ya pokoknya. Oke, sekarang kita masuk ke desain yang saya buat yang cocok untuk rumah saya, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi saya sudah gambar sendiri, ini kebetulan di depan monitor, jadi ya saya kasih tahu aja teman-teman seperti ini ya. Jadi ini rencana desain di rumah kita gitu ya. Jadi saya rencana itu ada solar panel. Sebenarnya gini, utamanya adalah saya ingin membangun solar panel itu untuk kebutuhan rumah saya itu sebesar 6 kW ya. Jadi saya akan membangun daya 6 kW ya, tentunya pakai inverter 6 kW gitu ya. Nah oke, dari 6 kW ini saya desain sederhananya dulu. Saya nggak ngomong hitung-hitungannya dulu ya. Detail hitung-hitungannya itu nanti kita akan jelasin juga. Saya butuhkan di sini ada 12 panel surya, teman-teman ya, bisa dilihat 12 panel surya ini terdiri dari 2 string ya. Jadi string pertama yang atas, string kedua ini memang penentuan string ini, penentuan jumlah panel ini nanti bergantung kepada pemilihan inverter, pemilihan WP-nya si panel surya, dan nggak cuma pemilihan ini, tetapi pemilihannya juga dari seberapa besar area teman-teman yang punya di atap rumah gitu ya. Nah itu juga penting banget, hitungannya nggak asal-asalan teman-teman. Jadi nanti kita pelajari ya, saya akan kasih tahu seperti apa. Oke, yang jelas saya punya 2 string, nanti terdiri dari masing-masing string ada 6 panel surya ya. Ada 6 panel surya. Kebenaran saya beli inverternya juga yang support 2 MPPT. Jadi 2 MPPT ya. Ini kenapa 2, kenapa 1 nanti saya akan kasih tahu juga. Pelan-pelan lah kita ajarin teman-teman gitu ya. Ini seperti ini ya. Jadi 2 MPPT akan masuk. Di sini ada breaker gitu ya. Dia ada surge arresternya juga. Ya kita bikin proper lah karena memang ini kan mau dipakai di rumah sendiri. Jadi harus proper teman-teman. Oke, dari 2 string panel surya ini dirangkai seri, masuk ke breaker, masuk ke MPPT. Nah nanti dari MPPT ini masuk ke inverter lah ya. Nah di sini yang unik teman-teman, saya hanya punya 5500 watt ya dari PLN nih. Jadi kWh meter saya ini kan 5500 watt. Nanti akan masuk ke inverter juga ya lewat input grid ini. Terus backup load-nya. Nah backup load ini adalah output dari si inverter ini ya. Output dari inverter ini itu yang nanti akan mengcover seluruh rumah saya gitu ya. Nah saya juga dibekali sama baterai. Nah baterainya di sini saya pakai yang 16 kWh rencananya teman-teman. Saya pakai 16 kWh, pakai 51,2 volt, 314 Ah. Jadi ya agak lumayan besar juga, tapi nanti semua perhitungan ini nanti ada hitung-hitungannya ya. Nanti kita akan bahas ada hitung-hitungannya. Tapi yang jelas topologi saya akan buat seperti ini. Nah yang uniknya teman-teman ya, yang uniknya nih yang jarang orang tahu gitu ya, walaupun orang banyak yang sudah main panel surya tapi jarang juga orang yang memahami tentang ini gitu ya. Nah walaupun beban saya 5500, kWh saya 6K beban daya yang ada di rumah ya maksudnya itu PLN 5500 dan inverter yang saya beli itu 6 kW, tetapi harapan saya bisa ngecas mobil yang 7 kW. Bayangin ya, inverter 6 kW, di sini 5500 5,5 kW gitu ya. Tapi saya pengen bisa ngecas 7 kW. Bagaimana prinsipnya nanti kita akan kasih tahu teman-teman. Jadi ini harus bisa. Bahkan nggak cuman tadi yang ngecas 7 kW, bahkan kan di sini ada beban rumah. Nah beban rumah juga harus bisa di cover nih. Misalkan beban rumah anggap aja lagi berlangsung 3 kW atau 2 kW gitu ya. Nah 2 kW sementara charger 7 kW sudah 9 kW. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa inverter 6 kW? Kok bisa mensuplai itu semuanya? Nanti kita ajarin teman-teman seperti apa. Terus, apalagi ya? Di sini ada ATS ya. Saya bangun ATS. Jadi, kalau misalkan suatu saat jaringan ini rusak, gitu ya, entah inverternya rusak, atau misalkan anggap aja PV malam hari nggak mensuplai daya energi ke inverter, baterai pun juga habis, grid dari PLN juga mati, tetap dari mobil melalui V2L saya bisa juga teman-teman. Jadi nanti kita bikin juga ya. Jadi misalkan rusak nih, anggap aja nih rusak lah. Inverter ke sana rusak, baterai rusak, misalkan gitulah ya. Tetap dia bisa pakai grid langsung ya. Jadi pakai si
jaringan listrik yang ada PLN gitu ya. Terus kalau misalkan PLN tiba-tiba mati, ini sistem lagi rusak misalkan gitu ya. Nah, tetap dari mobil lewat V2L ini tetap bisa juga. Jadi saya bikin yang proper, saya bikin ya memang karena standarisasi untuk rumah saya gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya semua backup itu bisa dilakukan di instalasi ini. Jadi biar sekali bikin nggak nanggung-nanggung lah gitu ya. Oke guys, jadi gitu ya. Ini rencana yang kita mau buat. Mungkin sebentar. Nah, gini. Mungkin hari ini yang saya mau jelasin dari sistem ini sih begitu ya. Ini gambarannya aja seperti itu. Tapi nanti hari ini saya fokus bagaimana instalasi solar panel di atas genteng gitu ya. Jadi step by stepnya nih saya akan kasih tahu bagaimana sih nyusunnya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan sendiri, mau DIY sendiri, nah bisa ikutin cara saya juga nanti nih. Nah, bagaimana masang bracketnya, bagaimana ngaturnya di atap seperti apa. Nah, kebetulan saya udah beli. Nih, saya kasih lihat. Kita buka. Nah, itu ya. Relnya udah saya beli. Tuh, solar panel suryanya sudah saya beli juga ya, teman-teman. Jadi udah lengkap, udah ada itu 12 panel surya. Jadi hari ini saya rencana mau pasang di atap gitu ya. Oke. Jadi begitu guys. Biar nggak panjang, ini udah 10 menitan. Nanti kita sambung lagi untuk pemasangan di atas gitu ya. Ikutin terus ya vlog ini sampai nanti jadi pembangunan PLTS-nya gitu guys. Oke, lanjut nanti di atas. Halo guys, sekarang kita spill ya barang-barang yang sudah saya beli apa aja. Terutama sih memang ini yang kebutuhannya untuk di atas gitu ya. Oke, yuk kita spill satu-satu ya. Nah, ini dia. Pertama, teman-teman, ini solar suryanya nih, panel suryanya ya. Kita beli yang bifacial ya. Bifacial itu maksudnya atas, ini bagian bawah kan ya. Ini bagian bawah yang ada kabel itu kan bagian bawah. Yang bagian sini, bagian di bawah ini, coba agak tarik dikit bisa nggak, Dut? Bantu ditarik dikit dong. Oh, lagi di strap ya? Iya. Masih di strap teman-teman ya, nanti ya. Oke, jadi intinya sih atas bawah sama lah ya, seperti ini juga. Ini namanya bifacial. Kalau teman-teman lihat kan ada yang satu, yang bagian bawahnya ini putih gitu ya. Itu yang mono. Oke, ini yang sudah kita beli, terus ini juga kita beli juga relnya itu aluminium seperti ini teman-teman ya. Nih, relnya seperti ini. Ya, tuh. Ya pokoknya ini rel khusus memang untuk panel surya lah ya. Nah, terus ini nih perintilan ini teman-teman. Ini ya contoh. Ini tuh jointing, jadi buat nyambung ya. Buat nyambung si rel itu kalau misalkan saya butuh panjang, butuh sambungan ya pakai ini sambungannya. Oke, ini bahannya aluminium. Yang ini ini adalah mid clamp. Mid clamp itu nanti buat nyambung antar apa namanya tuh solar cell ya. Jadi panel surya itu nanti kalau di tengah-tengah untuk nguncinya pakai mid clamp ini. Oke, nanti implementasinya di atas ya kita kasih tahu juga. Terus ini untuk end clamp itu ya stopper lah ya. Stopper, jadi di ujung-ujungnya nanti pakai yang ini. Oke, kalau ini hanya apa ya, ini baut aja sini, baut untuk pengikat dari bracket ke mounting apa tuh namanya, ke bracket sana tuh. Saya lagi buat bracket tuh yang di sana tuh lagi di cat. Nanti menuju ke sini ke relnya gitu ya, pakai ini nih, dikuncinya pakai ini. Oke. Terus ini grounding lock ya teman-teman ya. Grounding lock itu untuk grounding setiap rel itu nanti kan harus ada groundingnya ya suatu saat kalau misalkan kesambar petir atau apa. Jadi kita butuh klem ini untuk grounding. Yang ini itunya apa namanya, konektor PV-nya nanti kita harus install nih buat kabel. Yang ini grounding plat nih teman-teman. Nah, grounding plat ini dia fungsinya untuk apa ya, untuk menyambung antar PV. Jadi antar panel surya tuh nanti seperti ini ya. Ini tuh, nah ini kan nanti kan anggap di ujung sini ya. Nanti kan panel surya itu kan antara sini dengan yang satu lagi kalau kita gelar ke sini itu supaya dia ini berhubungan dengan apa, antara aluminium ini dengan aluminium yang sebelahnya itu berhubungan, nanti dikasih grounding plat ini. Ini tuh kayak dirusak gitulah ini nih, nanti apa sih namanya nih, aluminium itu kayak agak luka supaya dia groundnya tuh jadi satu, menjadi satu konduktor gitu ya. Oke, baru itu aja teman-teman yang kita beli part-partnya gitu ya. Nah, kita lagi bikin mountingnya. Nah, ini apa bracketnya lah ya.
Tuh, kita lagi cat dulu. Ini sayangnya saya bikinnya nggak pakai stainless, saya juga bikinnya nggak pakai aluminium, jadi bikin pakai besi. Ini karena di pasaran nggak ada ya yang model aluminium atau model yang sudah jadi lah gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus bikin sendiri. Nah tapi kenapa saya bikin tuh karena ada alasannya, nanti di atas ya kita kasih lihat. Oke guys, nah ini siang ya tuh, apa pagi jam berapa ini ya? Jam 9 ya. Belum ada sih, setengah 9 udah cerah banget tuh, lihat. Kebenaran memang rumah saya ini menghadap ke selatan guys. Ini rumah saya nih menghadap ke selatan. Tadinya saya mau pasang di sini tuh kanopi, di sini tuh pakai kanopi di sini, tapi sayang banget nanti kalau ada kanopi jadinya kayaknya rumah saya jadi sumpak begitu ya. Padahal enak nih kalau pakai kanopi ini, muat 10 solar cell di atas ini ya. Untuk yang 500 WP sampai 700 WP tuh cukup nih sebenarnya nih untuk di sini teman-teman. Cuman saya mikirnya kemarin kalau saya pasang di situ, saya pasang di sini kayaknya apa ya? Jadi kayak penuh gitu rumah gitu ya. Atau nanti next time lah kalau saya butuh power gede baru di sini. Nah, sementara saya akhirnya ke sini nih. Nanti ini teman-teman bisa lihat ya. Tuh di genteng sana teman-teman tuh. Di atas sana tuh ada genteng. Coba kita lihat dari sini, kelihatan nggak ya? Nah, tuh. Memang menghadapnya jadi menghadap ke barat. Gitu ya, tuh. Genteng situ, saya rencana di situ. Di situ dan di belakang. Nantilah kita pas sudah di atas nanti akan saya kasih tahu ya. Nah, tuh matahari kita kan dari sana tuh ya. Tuh matahari itu dari timur sana ke barat sana gitu ya. Nah, sementara rumah saya madep selatan, utaranya tuh di sana, di belakang sana gitu guys. Nah, jadi ya saya mau nggak mau pasang yang satu ini sisi menghadap ke barat, mungkin akan efektif kalau dari siang hari sampai ke sore hari ya. Nah, karena saya yang satu lagi, satu string lagi itu di belakang. Nanti saya akan kasih tahu ya guys, di belakang di ruang servis belakang itu nanti saya akan bangun kanopi di belakang. Oke ya, mungkin gitu dulu. Nanti kita coba dari atas mungkin lebih enak nih gitu ya. Oke. Teman-teman, kita udah di atas atap ya. Jadi tadi pagi kita mau ngerjain langsung, tapi ternyata ada beberapa material yang kurang, jadi ditunda. Nah, sekarang posisi jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 sore, lihat mataharinya di atas saya sana ya. Tuh, udah di sana mataharinya. Jadi saya rencana mau pasang di sini guys ini ya. Jadi ini kemungkinan besar ini kan ya tadi saya bilang sisi menghadap ke barat gitu ya. Kan timur di sana, barat di sana teman-teman. Di sana tuh utara. Sebenarnya yang bagus tuh kalau menghadap utara. Kalau saya coba browsing di daerah Sawangan Depok ini yang bagus tuh kalau menghadap ke utara, karena kita kebenaran memang di bawah garis khatulistiwa Depok itu gitu kan. Jadi harusnya yang better itu memang menghadap ke sana. Makanya saya ini ada 6 panel saya akan taruh di sini gitu ya. Ini lagi bikin bracket-bracketnya, sama 6 panel lagi nanti di sini guys. Nah, tuh di sini ya. Tuh. Jadi ini ruang servis saya kan bawah sana, jadi saya akan bikin nanti di atas kanopi. Mungkin 6 ada di situ. Jadi yang 6 ada di sini, ini memanjang ke sana. Gitu ya. Nah, ini panas di sini atau cahaya di sini memang betternya tuh dari jam 11 sampai jam 5 sore begini tuh, karena matahari udah ada di sana tuh. Jadi ya mau nggak mau ya gitu. Oke, nah sekarang lagi proses gini. Tadi kita udah bikin bracket kan nih yang saya bilang. Ini bracket dari besi. Better sih kalau yang udah beli jadi itu kan memang dari bahannya aluminium atau dari stainless ya. Tapi karena kemarin tuh nggak ada yang bisa. Karena kenapa nggak bisa saya bikin sendiri? Karena yang umum di pasaran tuh nggak ada belok-belok begini guys. Ini kan belok ya. Ini lurus-lurus aja nih, dari sini lurus aja. Nah ini tadi saya coba. Ini contoh ya. Ini contoh tuh. Ini bikin bracketnya seperti ini. Dia lari ke genteng sini. Nah ini karena tulang saya di sini tuh. Ini kan tulang hollow nih. Tuh ya. Ini tulang hollow. Sementara kan kalau yang di sini kan hanya reng ya. Nah ini reng nih, ini reng di sini, ini reng juga ada di sini kan tuh. Ini reng juga. Nah, jadi kalau saya mau tengah-tengah genteng ini kebenaran desain si rumahnya itu hollow-nya tuh pas banget di bulutan sini nih. Ini kalau genteng kan bulat ada bulutannya gini ya. Tuh ada yang pas bulat. Nah ini nggak bisa nih jadinya nih. Nah harusnya kan kalau kebenaran hollow-nya ada di tengah-tengah sini nih, di tengah-tengah genteng yang modelnya begini nih, tengah-tengah sini. Ini beruntung nih. Kita bisa beli jadi tuh banyak yang jual. Tapi kalau model kayak saya gini kebenaran dalam rumahnya itu dalam apa desain gentengnya hollow-nya di sini pas banget sama ini, itu jadi nggak bisa nih, mau nggak mau saya bikin jadi belok tuh ya. Nah ini belok, nanti kita akan pasang di sini ya, jadi kita akan baut di sini itu.
Baut di sini, harapannya seperti ini nanti tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau genteng ketutup nanti rapi nih. Air juga nggak mungkin bisa masuk ya karena dia naik ke atas kan. Jadi seperti itu ya. Ini juga saya lapisin karet teman-teman. Jadi ini karet ini penting supaya tidak menyentuh langsung ke ini ya. Walaupun ini sudah ada aluminium foil tapi supaya tidak langsung menyentuh ke holo ya, ke material baja ringannya. Begitu juga mana sini bautnya. Bautnya juga kita beli yang ada baut roofing yang ini nih, yang ada karetnya. Jadi walaupun nanti ini masuk ke sini, jadi dia tetap terisolasi ya. Suatu saat kita nggak tahu kalau kesambar petir, jadi tidak langsung lari ke holo, gitu ya, bahaya ya. Oke, sekarang saya coba mau rakit dulu. Ini bracketnya panjang ya. Ini relnya ya. Nanti kalau udah rapi, kita kasih lihat lagi ke teman-teman. Oke gitu ya. Oke guys, alhamdulillah kita udah gelar ya. Ini adalah rel mounting untuk panel suryanya yang bagian bawah udah, bagian atas juga ya baru satu jalur sih. Nanti akan disambung ke sini kan. Nah, nanti sambungannya tuh saya beli ini kan yang 4,20 m ya. Nih 4,20 m, jadi karena bentangan saya itu mau 6 panel surya, jadi saya butuh sekitar kurang lebih 8 meteran. Nah, ini harus di jointing nih pakai ini ya. Tuh jointingnya begini. Dia ada alatnya juga ya, seperti yang tadi pagi kita jelasin nih. Disambung. Nah, ini Om Dodi lagi bantu masang. Tuh, jadi bracketnya kita bikin ya. Bikin custom sendiri. Nah, seperti ini nih guys. Nah, ini contoh nih ya. Nih. Tuh, jadi nih seperti ini, kuat. Dibaut ke holo yang tiang ini, genteng. Nah, ini nanti dibaut di sini tuh ya. Dibaut di sini. Semua dikencangin. Jadi enak, nanti tinggal panel surya tinggal di sini ya. Nah, bikinnya seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi kalau yang udah kepasang, nah nanti kayak gini nih kalau udah pasang nih. Nah tuh, jadi aman ya. Tuh, nggak bakalan air, nggak mungkin naik ke atas lah gitu. Lagi pula kan juga nanti ketutup sama panel surya kan. Oke, tuh ini juga situ. Jangan lupa dikasih karet ya, bantalan karet, bautnya juga kasih karet supaya kalau terjadi bocor, arus bocor tidak langsung kena baja ringannya ya. Oke guys, kita rapiin dulu ya. Oke guys, alhamdulillah ini baru 3 ya. Ini kebenaran lagi azan ya. Tuh, matahari udah terbenam, jadi udah nggak dapat sinar matahari sama sekali ya. Tapi masih sedikit-sedikit dapat lah ya. Tuh, jadi kita udah pasang, bracketnya sudah, rel-relnya sudah. Ini baru pasang 3 ya, baru pasang 3. Rencana di sini kan kita mau pasang 6. Oke, sementara update ini dulu teman-teman ya. Nanti kalau udah full semuanya baru kita infoin lagi hasilnya. Oke guys, tuh kita sudah 6 panel ya di sisi sini. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini kita mau geser ya. Jadi teman-teman, kalau masang ini emang agak effort luar biasa nih. Beratnya satu panel surya ini 32 kilo teman-teman. Jadi bracket ini harus kokoh banget ya. Ini saya juga ya mudah-mudahan kokoh lah gitu ya. Mudah-mudahan kokoh. Jadi memang bracket-bracketnya harus mumpuni, dan ini harus kekuatannya memang di sini gitu ya. Nah, dan lupa juga nih waktu memasang ini kan kabelnya seperti ini ya, positif negatif. Nah, jadi saat mau masang ini tuh kan dia kan misalkan di sini positif negatif. Nah, sedangkan kita kan mau seri nih. Nah, di sana kan harus positif lagi kan. Jadi jangan sampai waktu masangnya itu terbalik nih, negatif ketemu negatif. Nah, jangan seperti itu karena kita mau seri semua, jadi harus positif negatif. Di sini harus positif, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik jadi negatif negatif nanti nggak ketemu. Nah, itu harus penting juga. Jadi kita harus tahu di mana yang positif dan negatif. Walaupun memang soketnya akan beda ya. Ini kan cewek nih, yang ini cowok tuh, pasti ketemu tuh. Nah, jadi nggak mungkin juga kalau cewek ke cewek gitu kan. Tapi maksud saya takutnya udah ditiban begini, kita harus muter-muter, itu agak berat. Oke, sekarang kita mau rapetin yang ini supaya di sini 6 selesai. Setelah udah 6 selesai ya sudah. Nanti kita tinggal tarik kabel positif negatif dari ujung sana negatif, sini positif. Kita akan larikan nanti ke inverter gitu ya. Sebenarnya sih sebelum inverter nanti kita ada namanya panel combiner gitu lah ya. Oke guys, ini kita mau sambung dulu biar tuntas untuk di area sebelah sini. Nanti kita lanjut lagi yang di area sebelah sana. Oke begitu ya. Bagaimana? Lihat tuh. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih guys. Ya, sampai di sini dulu ya. Tahap pertama pembangunan PLTS kita
sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi sampai ke sana. Nanti juga ikutin terus. Kita akan bikin sampai box combinernya, sampai ke baterainya, sampai ke inverternya. Pokoknya semuanya. Nanti step by stepnya kita akan kasih tahu. Sementara ini dulu aja. Oke ya, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Oi. Oke, guys.